Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel ini. Oke guys, hari ini saya akan menyusuri jalanan dari kampung sampai dengan di Jalan Poros, Jalan Raya Bangun. Ini merupakan jalur yang panjang. Nah, ini saya mulai dari depan rumah ya, karena kita mulai start dari rumah saya di Transbangun. Nah, kita sudah melaju. Ini jalur utama, jalur Transbangun menuju ke luar kota, jalan raya ya. Nah, kita sudah di depan dari Pasar Senja, yaitu pasar yang ramai menjual berbagai macam sayuran dan lain sebagainya ketika senja sudah mulai menyapa. Oke, lanjut. Nah, ini jalur utama, jalur poros dari menuju ke luar Transbangun. Jalur ini diperkirakan sekitar ada 500 meter ya, dari Pasar Senja menuju ke luar. Nah, di kiri atau di kanan ini ada tempat peternakan ayam petelur. Jadi kalau mau beli telur bisa ke daerah sini ya. Oke, lanjut. Nah, kita sudah mendekati persimpangan dari jalan keluar Transbangun. Nah, kita belok kiri. Oke guys, nah ini jalur jalan poros Jalan Raya Bangun guys. Jadi ini merupakan jalur yang sudah dibangun sekitar hampir sekilo, kalau tidak 2 kilo ya dibangun. Nah, sudah terlihat cukup bagus, mulus. Nah, ini di samping kiri atau kanan ini lagi ada penimbunan karena ini jalannya cukup tinggi ya, hampir setengah meter. Jalur ini dicor. Oke, lanjut. Nah, kita masih menyusuri jalur Jalan Raya Bangun yang baru dicor. Oke, terus. Nah, ini kalau di sini tidak ada ground jalan lagi ya, karena memang masih baru, belum terkelupas karena baru-baru hangat ya. Jalan raya yang ya sangat keren. Nah, kemungkinan nanti hampir seluruh daerah di jalur ini akan dicor. Nah, kalau ke kiri tadi itu masuk ke Trans juga. Nah, kita sekarang berada di dekat dari toko bangunan ya, Banuanta Banjar. Oke, lanjut. Nah, kita sudah kembali ke jalan aspal. Nah, jalur ini jalur terawat ya, karena jarang terlihat ada lubang-lubang yang menganga di daerah sini. Oke, lanjut ya. Oh, ini jalannya enak nih. Jadi kalau kita jalan cepat bisa lewat sini. Kalau kita lewat dalam ya kita lewat pemukiman. Jadi tidak boleh cepat. Nah, kalau lewat sini ya silakan melaju sesuai dengan kecepatan yang ada. Tapi jangan terlalu ngebut juga, karena ini merupakan jalur padat juga ketika sebagian masyarakat menggunakan jalur ini daripada jalur di dalam Trans. Oke, ini kan masih mulus. Di kiri kanan masih perkebunan, nah, masyarakat, perladangan masyarakat. Oke, lanjut. Nah, di sebelah kanan ini ada tanah uruk yang sangat luas guys. Ini tanah salah satu pengusaha yang ada di Berau. Jadi sangat luas sekali. Oke, ini biasanya di sebelah kanan ini orang belajar mobil karena areanya sangat luas. Nah, kalau ini jalur tikungan. Ini kalau pas cuaca lagi panas berdebu, tapi kalau pas cuaca hujan di sini banjir guys. Nah, ini
Ini kayaknya lagi ada proses pembangunan, bikin kanal parit besar menuju ke sungai sebelah kanan. Lanjut di samping kiri kita adalah Trans Sembaliyung ya. Oke, lanjut. Ini jalur legenda ya, karena dulu saya waktu kecil ketika sekolah di Kota Tanjung Dadap naik sepeda ya kita lewat sini, lewat jalur lama, karena jalur yang dari Trans belum tembus ke daerah kota. Jadi kita lewat jalur utama, jalur protokol lintas kecamatan ini ya. Oke, ini jalurnya berliku, menikung tajam, dan memang dulu sering ada kecelakaan karena di sini jalannya mulus, jadi orang menggeber kendaraan sangat tinggi. Nah, oke, lanjut. Di depan kita ada tempat pemancingan. Nah, ini kalau untuk yang weekend bisa ke sini untuk mancing bersama keluarga. Sebelah kanan. Nah, ini cukup ramai guys setiap weekend. Oke, lanjut lagi, kita tetap melaju di jalur protokol, jalur Poros Raya Bangun. Di sini jalur masih terlihat mulus, walaupun ada beberapa lubang yang kita lihat, tapi tidak terlalu dalam, masih layak lah untuk dilewati dengan mobil-mobil kecil maupun motor. Tidak jalur satunya itu masih agak banyak lubang ya kalau di jalur dalam, tapi sekarang sudah mulai dibaikin oleh pemerintah bertahap ya, tidak langsung semuanya. Nah, kalau ke kiri ini jalur perumahan BTN dan menuju ke arah dalam dari jalur dalam Trans Bangun maupun Trans Sembaliyung. Dari sana lebih cepat ya, karena memotong jalan sangat panjang. Jadi perkiraannya bisa memotong waktu hampir setengah jam. Nah, kita melewati ke perbukitan. Ini jalannya menanjak. Nah, ini jalan favorit dulu waktu masih kecil, karena jalannya di sini mulus, tidak pernah ada lubang-lubang. Nah, sebelah kanan ini sudah dibangun perumahan. Nah, kalau ke kiri lagi ini sudah banyak dibuat jalur ke dalam perumahan, karena jalur di lajur kanan atau kiri sudah dibangun perumahan guys. Kita masih di atas gunung ya. Itu gunungnya sangat tinggi nih. Dulu sangat rawan kecelakaan di sini karena ya orang akan melaju dengan kecepatan tinggi ketika naik ke gunung ini. Sebelah kanan ada tempat peternakan ayam ya. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan bukit yang sangat tinggi. Ini jalannya tinggi guys, jadi harus start lebih awal dengan gigi rendah ya, supaya bisa naik ke atas. Sebab kalau kita lambat naikkan gigi, maka di sini Anda akan terturun atau bahkan terpatak di tengah jalan. Nah, ini sangat tinggi. Di sini juga dulu rawan kecelakaan. Sekarang agak sepi ya, jadi kita bisa melaju dengan mulus menuju ke atas. Di sini pemandangannya bagus ya, karena di sebelah kanan ini Sungai Berau. Sebelah kiri kita bisa melihat perbukitan yang sangat indah di sisi kiri, dan ada juga pemandangan perumahan Bukit Saudah ada di bawah dari lereng jalan ini. Lanjut, sebelah kanan itu sebenarnya ada galangan kapal ya. Oke, lanjut lagi, kita ke depan lagi ya. Depan lagi, ini dulu nih tempat nih di atas gunung nih, tempat pembuangan sampah. Tapi sekarang sudah diperbarui oleh masyarakat atau mungkin pengusaha di sini ya. Nah, pengusaha. Jadi mau dibikin apa di sini ya? Sini udah kayak perkebunan atau taman ya di sini ya, atau kolam pemancingan, karena saya belum pernah masuk ke dalam. Nanti kita akan cek.
Oke, lanjut. Nah, ini masih terlihat. Jadi bukaannya sangat luas di sini. Masih berpagar, jadi kita tidak bisa masuk. Oke, lanjut. Di sini jalurnya sedikit berlobang sehingga harus hati-hati di sini, apalagi berpapasan dengan mobil-mobil besar. Nah, di sini harus hati-hati ya. Nah, ini ada truk lewat. Nah, oke. Oke, lanjut lagi. Di bawah ini ada bengkel mobil. Nah, kita berada di pemukiman masyarakat sudah di sini, jalur padat. Jadi di sini harus ekstra pelan-pelan ya, karena di sini banyak orang tua lewat, anak-anak lewat pakai sepeda atau pakai motor. Karena di sini banyak gang, jadi kita harus hati-hati. Memang jalannya dulu mulus, nah sekarang memang ada lubang yang dibatasi oleh ini ada tong-tong besi. Nah, ini ada lubangnya pas di tengah jalan semua nih. Jadi kita harus ekstra hati. Nah, sebelah kanan ini masuk ke dalam belakang pemukiman. Di sini ada banyak perumahan di sana. Nah, lanjut. Nah, ini adalah jalan menanjak. Di sini hati-hati juga karena di sini banyak tumpahan dari aspal sehingga ya bergeronjal. Lanjut lagi. Nah, di sini dulu rest area, terus nggak ada lagi. Oke, ini jalan menanjak juga. Ini juga harus hati-hati karena jalur ini juga sangat rawan karena banyak tumpahan semen maupun aspal di sini yang sudah mengeras. Nah, ini hati-hati ya. Ini sebelah kanan, sebelah kiri ini dulu nggak ada sampah ya, sekarang banyak sampah. Pokoknya jalur di dekat sini ini sudah kayak model apa ya, pembuangan sampah masyarakat. Karena sebenarnya nggak boleh buang sampah di situ karena ini merupakan jalur hijau. Nah, sebelah kiri ini adalah perbukitan Ilanun. Nah, dulu konon di sini adalah daerah angker guys, jadi sangat rimbun, sangat sejuk. Nah, sekarang sudah banyak dibuka. Nah, sebelah kiri lagi ada pemakaman Guangdong. Nah, kalau kita ke ini simpang 3 ya, ke kanan itu ke Sambaliun kota. Nah, kita lurus menuju ke Bukit Ilanun. Nah, ini jalur favorit walaupun di sini ya, di sebelah kiri ini sampah semua nih. Nah, dulu memang tempat pembuangan sampah di sini. Nah, kayak kita ini tikungan tajam, ini juga berbahaya juga, harus hati-hati. Nah, kita masuk ke atas puncak Bukit Ilanun. Ini jalannya ini sangat keren ya, sangat sejuk ya. Masih ditumbuhi oleh tanaman-tanaman pinggir jalannya sangat sejuk, sangat besar sehingga ya tidak terasa panas kalau kita di sini. Nah, ini walaupun sedikit aja bukit di sini yang ada tanamannya. Di sini view-nya bagus. Jadi kalau mau melihat atau memotret pemandangan atas kota, nah, kita bisa lihat dari sini ya. Kita bisa melihat kota Tanjung Redep secara keseluruhan dari sini, dari puncak Bukit Ilanun. Kita bisa melihat Gunung Nyapa di sana, Sungai Kelai, Sungai Segah. Nah, kita bisa melihat dari sini. Nah, itu kan keren. Nah, itu depan kita. Itu Gunung Nyapa yang ada di belakang Kampung Merasak sampai ke belakang sana. Oke, kita turun ya. Kita turun di sini. Kita sudah mendekati kota ini. Jadi ini turunan terakhir di Bukit Ilanun. Nah, kita berpapasan dengan truk, naik truk. Nah, ini truk tronton ngangkut truk fuso. Nah, ini kita harus hati-hati ya karena pasti di lembah ya, di lembah dan jalannya agak menikung, jadi kemiringan mobil yang bawa truk itu terasa ya kalau kita lewat di sampingnya seperti mau roboh aja. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita sudah masuk di pinggiran kota. Ini daerah Sambaliung sudah. Di sini padat guys, jadi hati-hati. Ini banyak anak kecil kadang lewat, kadang nyebrang. Jadi harus pelan-pelan di sini. Oke, lanjut. Nah, kita sudah mulai turun. Nah, ini kalau ke kiri, nah ini jalur
Prabasan ya, menuju ke dalam dekat BLTD. Ke kanan ada ke makam Raja Sultaminuddin. Nah, kalau lurus kita ke jembatan Sembaliung atau jembatan kota, jembatan Kelai. Nah, ke kanan itu ada ke Sembaliung kota. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Pura Girinata, ada pasar buah. Nah, kita sudah masuk ke jembatan kota. Ini ada jembatan cukup tua, tapi masih kuat menopang roda perekonomian di Kabupaten Berau. Ini jalur utama, ini jalur terpadat. Oke, kita sudah sampai di kota. Nice, kita akan meluncurkan lagi ya, akan mereview jalan-jalan lainnya yang ada di Kabupaten Berau. Oke guys, salam my trip, my belusukan.